Hikayat Kawan Serantau Mawar Hitam. Penulis Kang Man. Kau pasti terkesima di hadapanmu berdiri angker kompleks penjara, mencangkung di latar depan perkebunan kelapa sawit usia 8-9 tahunan dan rimbun. Kompleks ini bak sebuah emplasmen tertutup. Konon ini penjara terbesar di Asia. 10.000 tahanan dapat tertampung sekaligus dalam penjara. Konon pula, ini penjara terbesar kedua di dunia setelah Guantanamo di Kuba yang dikelola oleh Paman Sam. Tak ada peluang untuk kabur, pikirku, pikirmu, pikir siapapun, bahkan bagi jagoan jenius panjang akal sekaliber MacGyver sekalipun. Untuk sekedar membayangkan cara-cara untuk lari saja tak ada yang berani. Bayangkan, sekadar membayangkan saja tak ada manusia waras yang berani, saking kokohnya. Bertambah pula, gulungan-gulungan kawat berduri dengan diameter sebesar perut gajah bunting bertengger di seluruh bagian atas tembok pembatas antar blok, memancarkan citranya yang unbreakable. Mari kita terbang dan longok ke dalam. Dari celah jeruji lubang ventilasi kita menyelinap menerobos masuk. Sel 1, siang. Sel lebih mirip sebagai sebuah bangsal atau balai besar yang tak bersekat menghadap utara. Lebar 5,5 meter, panjang 35 meter, belum termasuk kamar mandi yang berada di sebelah kiri atau barat. Tidak ada sinar matahari langsung yang masuk bilik. Jendela-jendela ventilasi tinggi-tinggi di sepanjang dinding selatan atau belakang. Dari permukaan lantai, letak lubang ventilasi tingginya seperunjung, setinggi orang berdiri dengan tangan dijulurkan ke atas. Terdapat sebuah pintu di ujung barat laut, pojok kiri depan, dan sebuah di ujung timur laut, kanan depan. Dan ada 2 jendela di antara keduanya, dan sebuah pintu masuk ke kamar mandi di barat. Kecuali pintu kamar mandi yang dibiarkan melompong tak berdaun, kedua pintu lainnya dan kedua jendela berpagar jeruji besi gilik yang sangat kokoh. Lantai diplester semen secara tidak merata. Semen licin dengan kelebaran bervariasi dari setengah sampai 1 meter menghampar agak merata di segenap sisi, timur, selatan, barat, dan utara, yang mepet di tembok. Sedangkan bagian tengah botak berpasir. Tak heran jika tahanan berebut untuk mendapatkan tempat di sepanjang sisi timur, selatan, dan utara, selain nyaman tentunya untuk bersandar. Tahanan yang tidak mendapat tempat di atas hamparan plester semen mulus harus merasa puas berkaparan di atas lantai tengah yang botak berpasir dan berdebu. Terlebih ketika tidur di malam hari, sempurnalah mimpi indah itu, seindah mimpi kawanan ayam dan puyuh yang memupur dan tertidur pulas berdesak-desakan pada kubang debu pasir di hari nan indah permai. Bagi penghuni bui, tidur bertilam pasir bukan lagi sebuah ibarat, bukan olah-olah. Meski sisi barat dan pojok-pojok barat daya dan barat laut juga bersemen mulus, bagian ini tak dapat diduduki atau disandari. Sebelah sini berbatas langsung dengan kamar mandi, karenanya selalu basah dan kotor. Kualitas udaranya pun terlalu buruk untuk pernafasan. Saat ini sel berpenghuni 136 pesakitan, semua berpenampilan kumal. Dari jendela di dekat ujung timur light lokap, kerap orang tahan melongok tanah bukit di luar timur penjara yang ditumbuhi pohon sawit, untuk segera mengira-ngira masuknya waktu sholat zuhur, asar, maghrib. Untuk dapat mencapai pandangan yang dimaksud, kaki harus jinjit agar garis pandang menjadi lurus ketika menembus lubang ventilasi yang berada tinggi di tembok timur blok dan terus melintas dari atas tembok pagar luar penjara. Pada langit-langit koridor timur, pada langit-langit koridor ujung timur depan lokap sel kurungan,
Pada langit-langit koridor ujung timur depan lokap, sebuah gambar kubah masjid warna hijau menunjukkan arah untuk kaum muslim berkiblat. Arah yang ditunjukkannya adalah barat sedikit serong ke barat laut. Di ujung barat lokap, sebuah kamar mandi besar seukuran 4 kali 5,5 meter dilengkapi dengan lapak WC yang dibuat lebih tinggi dari lantai. Ketika hendak buang hajat, pesakitan harus naik setinggi lutut untuk bertengek di salah satu dari 4 lubang WC yang tersedia. Antara satu lapak WC dengan lapak di sebelahnya dibangun partisi batas tinggi 10 cm, akan tetapi tidak ada penghalang pandang di depan. Sel 1 senja. Macam-macam tabiat kaum tahanan, sebagian merentang runding, bincang-bincang. Ada yang bersenang gurau, sebagian bergendang dan berdendang, sebagian gerak badan ringan al-qadar. Ada yang hanya duduk meringkuk sambil menyebit-nyebit kuku dengan gigi dan tangan telanjang. Yang rajin sholat juga tak kurang. Sel 1 malam hari. Jelitang 34 tahun mulai melukis grafiti di dinding dengan arang di bawah jeruji lubang ventilasi. Sehelai kain sarung terselip pada celah jeruji. Jelitang menampar-nampar, mencakar-cakar, menggaruk-garuk wajah dan lehernya sendiri karena gatal. Suryanto 27 tahun, bak ayam sakit tergolek miring meringkuk beralas koran, berbantal baju yang dilipat asal-asalan. Sanim 30 tahun dan Anwar 35 tahun duduk sebelah menyebelah. Sanim bersila dengan tungkai kiri sedikit agak maju, memijit-mijit mengurut-urut kaki mulai dari ujung jari sampai mata kaki terus ke lutut hingga paha. Anwar memeluk kaki, kelopak mata berat menggantung. Abu 30 tahun berbaring telentang. Kedua tangan saling silang menggalang kepala, semua bertelanjang dada. Aku sudah berkeluarga, kata Sanim. Istriku cantik. Kami punya 1 anak. Kuberi anak kami nama Satria. Cocoklah kupikir nama itu dengan kawasan tempat kami tinggal, Serbalawan. Sehingga kelak setelah dia besar dia akan bangga memperkenalkan diri sebagai Satria Serbalawan. Padang Gembala siang, Birong 11 tahun dan anak sebaya laki-laki perempuan saling buru saling intai dalam permainan perang-perangan yang seru dengan alat perang seadanya buatan sendiri berbahan pelepah pisang, pelepah kelapa, ranting kayu, bambu, alu penumbuk padi juga ada sebagai meriam. Seorang satria yang takkan pernah mau menyerah kalah, bertempur di medan perang sampai tetes darah penghabisan, kata Sanim. Tapi karena kulitnya gelap, kami panggil dia nama kesayangan Birong. Biron? Tanya Anwar. Birong. Bilong, kata Abu. Bukan, kata Sanim. Bukan Biron, apalagi Bilong. Birong, sekali lagi Birong. Birong, kata Anwar. Ya, kata Sanim, artinya hitam. Orang-orang kamu panggil dia Birong Galak. Maksudnya hitam legam, hitam manis, hitam. Sama saja hitam, si hitam. Abu meningkah. Barong, barongsai, borong, si borong-borong. Birong Galat, kata Sanim. Borong gatat, pemborong gatat, penggalas gaplek. Timpal Abu. Jangan kau ganti nama anak orang seenak perutmu, tegur Sanim. Sementara itu paman dan bibinya lebih suka panggil dia Nabi. Birong menyertai bibi 20 tahun membawakan bekal makan siang untuk paman di kebun tanaman sayur. Mana Nabi? Tanya paman. Bibi menjawab, ada sekitar sini tadi. Kemana itu anak teruna? Bibi mengulur-ulur leher, memutar poros batang leher mencari Birong. Nabi, Nabi, di mana kau nak? Nabi, oh Nabi, Nabi. Bibi melihat Birong bermain-main di kobakan berlumpur. Nabi, hei Nabi, Nabi, jangan berkubang di kuala, banyak lintah, Nabi. Bibi memanggil dengan suara parau melengking. Birong mengabaikannya. Nabi? Tanya Anwar. Ya Nabi. Nabi Musa, Nabi Nuh? Tanya Abu. Nabi singkat kata dari Nabi Rong, si hitam. Abu peras purus geli menahan tawa di mulut. Black, kata Anwar.
Ya, The Black, kata Sanim. Sementara itu grafiti Jelitang samar-samar mulai menemukan bentuk. Sketsa tipis sebuah perahu nelayan terkampul-kampul melanggar ombak di laut lepas. Jelitang menampar-nampar, menggaruk-garuk, mencakar-cakar muka dan leher karena gatal. Biarpun hidup sederhana, tinggal di rumah papan dengan pendapatan tergolong pas-pasan, kata Sanim, kami terbilang keluarga bahagia. Suryanto tidur gelisah dengan posisi badan meringkuk miring ke kiri. Tangan kiri ia pakai sebagai alas kepala. Lengan kanannya menutup cuping kuping kanan. Tiba-tiba, kata Sanim, prahara menghantam rumah tangga kami. Istriku selingkuh. Perempuan itu selingkuh dengan bekas ceweknya, kata Sanim. Cewek? Tanya Abu. Ya, ceweknya. Istri meserong? Tanya Abu. Menjalin hubungan sulit dengan perempuan laki-laki Petruk? Abu menengus kesal, dia bilang Petruk. Abu memijit-mijit hidung, menggerutu. Enak saja dia sebut aku Petruk. Bekas pacarnya, kata Sanim. Jadi pacarnya laki-laki? Tanya Abu. Laki-laki kok dibilang cewek? Peduli amat. Abu terkejut agak mengkerut. Anwar rupanya punya sedikit pengetahuan tentang itu. Ia pun menjelaskan, ya di banyak tempat pacaran disebut bercewek, sehingga pacar adalah cewek. Terlepas dari kelamin apakah dia jantan atau betina, laki atau perempuan, tetap saja disebut cewek. Tutup mulutmu, kata Sanim. Anwar tersentak dengan ucapan Sanim, tapi hei Abu, kata Sanim. Abu melongo. Abu menoleh, mulutnya masih menganga. Tutup mulutmu, kata Sanim kepada Abu. Sanim memberi contoh dengan dua telapak tangan serta mulut yang ia buka menganga. Di muka seumpama mulut buaya, lalu ia katupkan. Memang masalah buat lo, tanya Abu. Meski demikian tak urung Abu mengatup mulut. Nah begitu, mingkem, lebih cakep, sedap dipandang. Pacar laki-laki atau perempuan, kata Anwar, sebutannya sama, cewek. Budi bercewek sama Susi. Budi adalah cewek Susi. Susi adalah cewek Budi. Dulu waktu muda remaja, bapak bercewek sama mama. Sekarang bapak tuh bekas cewek mama. Abu tertawa. Lantas cepat-cepat menutup mulut dengan tangan. Suryanto terbangun, mengelihat bangkit duduk. Ia saput ujung hidung dan sudut mata. Sejurus Suryanto celingkukan memandang Sanim, Anwar, Abu, lalu Jelitang yang tengah melukis dengan gaya ekspresif. Jelitang menampar-nampar, mencakar-cakar wajah dan leher sendiri karena gatal. Suryanto menggerutu. Bising kali, berisik. Tak boleh orang tiru nyonya. Hei, apa kau bilang? Tanya Jelitang. Suryanto mengabaikan Jelitang. Suryanto berbaring kembali, kini miring ke kanan. Tangan kirinya ia tindihkan ke atas telinga kiri. Tangan kanan ia pakai menggalang kepala, menengkur. Jelitang melanjutkan pekerjaannya sambil menggaruk-garuk, menampar-nampar, mencakar-cakar wajah dan leher sendiri karena gatal berdesak. Takjub sekaligus heran pada Suryanto. Cepat kali ia tertidur. Di rumah Sanim, jalan kampung, di pekarang rumah, Birong 11 tahun meraut-raut bila bambu dengan pisau dan pecahan kaca hendak bikin layang-layang. Dari jalan kampung, Mr. X bersepeda motor. Kita tidak melihat Mr. X, yang terlihat di layar adalah Mr. X POV, sudut pandang Mr. X. Mr. X masuk pekarang rumah, menghampiri Birong. Bapakmu di rumah? Tanya Mr. X kepada Birong. Tak ada, kata Birong. Kapan dia pulang? Birong berpikir sejenak sebelum akhir menjawab. Tak tahu aku om. Masa tak tahu? Betul om, tak tahu. Tak tahu aku. Tak tentu, suka-suka dia. Tapi biasanya lewat jam 9 malam baru pulang. Sering dia pulang? Jarang om. Sudah kubilang suka-suka dia. Terakhir dia ada di rumah ya kemarin dulu. Mr. X memarkir motor, masuk rumah lewat pintu dapur. Pintu ditutup. Mawar, 29 tahun, menutup tirai dan jendela dari dalam rumah. Di latar depan, Birong meraut-raut bilah bambu dengan pisau dan pecahan kaca di atas paha.
Birong meraut bilah bambu dan mematut keseimbangannya untuk dijadikan layang-layang, seakan tak peduli dengan apa yang terjadi di dalam rumah. 3 ekor kucing, 2 jantan, 1 betina, bertengkar sengit di bubung atap rumah. Birong menghalau kucing dengan teriakan, lemparan ranting kering, dan siraman air yang ia ambil dari sumur. Hancur hatiku, kenang Sanim. Bayangkanlah, bisa kau bayangkan, kata Sanim. Anwar menggeleng kepala, mengucuk mata. Sedangkan Jelita menanggapinya, apa yang mesti kami bayangkan? Bercerita pun kau belum kelar. Jelita menampar-nampar, mencakar-cakar wajah dan leher karena gatal. Tak jelas. Kau bayangkanlah betapa pedih hati ini, kata Sanim. Pedih bukan untuk dibayangkan, timpal Abu, tapi dirasakan, bahkan dinikmati. Menyemak lagi kau nih, sama saja. Kabar tentang selingkuh itu menyebar di antero kampung, bikin peka gendang telinga ini. Birong mengadu kepada Sanim, kita tidak mendengar pembicaraan mereka. Kita hanya menduga-duga ketika melihat Sanim murka, sedih, dan kecewa campur aduk. Bahkan anakku sendiri bilang kalau laki-laki laknat itu kerap masuk rumah ketika aku tak ada. Kuaturlah siasat untuk menjebak mereka. Sanim bersepatu kanvas, menggendong rangsang, pamit kepada Mawar dan Birong. Mawar melendot di dada Sanim. Berat rasa di hati melepas kepergian abang, kata Mawar. Sanim memeluk, mencium kening Mawar. Relakanlah abang pergi mencari hidup di rantau orang, demi masa depan anak kita, untuk kita semua. Sanim melepaskan pelukannya dari Mawar. Sanim meraih Birong. Sini nak. Birong merapat. Sanim berlutut, sehingga sejajar pandangan kedua anak beranak. Satria, bapak tahu kau bisa diandalkan. Sebentar lagi kau akan jadi satu-satunya laki-laki di rumah. Jaga mamamu baik-baik ya nak. Birong mengangguk, lirih menjawab, iya pak. Sanim memeluk Birong selama beberapa saat, mencium kepalanya, lalu berdiri. Mawar mencium pipi kiri dan kanan Sanim. Tangan sang suami pun diciumnya. Cium tangan bapak, perintah Mawar kepada Birong. Birong mencium tangan Sanim. Sanim mencium kepala Birong. Jaga mama ya nak. Diiringi pandangan Mawar dan Birong, Sanim berjalan kaki pergi meninggalkan rumah, masuk ke jalan kampung. Di ruas jalan kampung, Kepler 28 tahun berkain sarung, bertopi lebay, mengayuh sepeda kumbang kurang rawat, bersenandung dan bersil sekenanya. Nun di hadapan, Sanim berjalan gontai dari arah yang berlawanan. Kepler mengerjitkan dahi, tertanya-tanya di hati. Sanim, betullah dia Sanim. Mau kemana dia? Bawa rangsel lagi. Ketika jarak kedua orang sudah relatif dekat, Kepler menyapanya. Kemana bang? Hei, jawab Sanim. Kepler turun dari sepeda, kedua orang bersalaman. Merantau, kata Sanim. Merantau lagi abang? Belum juga sebulan jeput di rumah sudah mau pergi, merantau lagi. Tak cukup luas kampung ini tuh abang? Luas pun kalau tak bisa kasih aku makan, apa artinya? Cari modal. Baguslah, merantau kemana abang? Tak pala jauh. Sialan, dalam hati Sanim. Harus ku bilang apa sama dia? Baru Sanim menjawab, tak pala jauh ke Binjai, Langkat, Bukit Lawang. Ada kawan aku di sana. Orang hutan, tanya Kepler. Sanim mengembang senyum, menggeleng kepala. Bukan, tapi iparnya ipar. Iparnya ipar? Ya. Siapa nama iparnya ipar itu? Beruk, kata Sanim. Beruk? Beruk yang mana? Bin siapa? Apa nama lengkapnya? Beruk pantat kuning, kata Sanim. Monyet Lampung, kata Kepler. Keduanya tertawa dari perlahan-lahan dengan interval jarang dan tersendat-sendat dalam suara sampai melepas meletup-letup hingga berburai air mata. Seberkas ingus kencer mengalir keluar dari ujung hidung Kepler. Tawa berasal rendah. Maaf, cuma berseloroh, kata Kepler. Kepler menyapu air mata dan ingus dengan ujung lengan bajunya. Tak mengapa, kata Sanim. Aku suka itu, kau tengoklah. Aku pun ketawa.
Semula kupikir kalau Ustadz tak suka bercanda. Abang ini Ustadz juga manusia. Tapi apa betul aku Ustadz? Serius abang mau merantau? Serius? 1000%. Apa? Serius 1000%. Buat apa aku berupaya membawa perangsang sebesar dan seberat ini kalau tak serius? Kau tengok juga lah sepatu yang kukenakan. Itu kan barang loakan, di pekan pun banyak dijual. Betul suatu loak, barang bekas. Tapi coba kau cermati, khas perantau ya kan? Tengoklah, silau mata memandang, sekali lagi coba kau tengok, mengkilat hingga tergelincir lalat dibuatnya. Mana ada suatu kain mengkilap sampai apa tadi ada abang bilang? Tergelincir lalat dibuatnya. Cuma sepatu kulit yang bisa begitu, silau mata memandang, mengkilap hingga tergelincir lalat dibuatnya. Itu juga kalau di pula semir keluaran merek ternama. Banyak ulok kali abang ini. Aku cuma mengetes ketajaman pikiran indera penglihatanmu, ternyata masih talk chair, masih bagus. Senyum Kepler berangsur pudar. Apa yang kau pikirkan? Tanya Sanim. Sudahlah, jangan diambil hati. Kepler mengangkat jok sepeda dengan satu tangan, lalu satu tangan lain memegang erat stang. Ia putar arah sepeda 180 derajat hingga selaras dengan tujuan Sanim. Ku antarlah abang kalau begitu sampai ke pasar hitam, jalan besar. Tak usahlah, tak payah. Ayolah bang, ku antar abang sampai dapat motor di jalan besar. Kalau perlu, sambil nunggu makan miso kita dulu di kedai Big Mentel. Aku yang bayar. Ayolah. Sebuah sepeda motor dengan muatan rumput melintas. Sejak perhatian Sanim dan Kepler bertumpu pada sepeda motor, pengendara motor menekan klakson. Tersenyum. Seketika Sanim dan Kepler menanggapi. Oi, hei, kata Kepler, kata Sanim. Sepeda motor berlalu. Rajin dia, kata Sanim. Banyak lembunya ku tengok di kandang. Banyak duitmu? Cukuplah untuk sekedar makan miso tambah sate kerang. Ayolah bang, naik. Tunggu apa lagi? Coba ku tengok apa betul kau punya uang. Alamak, tak percaya bang. Kepler menyimak kain sarung tersingkap celana ngatung warna hitam ia kenakan. Bukan begitu, kata Sanim. Kepler merogoh saku kanan celana ngatungnya. Jangan lagi terjadi macam tempo hari. Tempo hari mana? Tanya Kepler. Lupa? Atau pura-pura lupa? Restoran Pasar 7. Habis makan tak seorang penantar kita berdua bertanggung jawab. Tak ada yang mau bayar. Bayar masing-masing pun tidak. Nembak, kata Kepler. Bukan nembak. Kalau nembak kau makan 5, kau bilang 1, kau bayar 1. Tapi yang tempo hari itu kita tak bayar. Kepler menyorengnya mengeluarkan selembar uang kertas dengan berbagai nilai nominal berbeda, terlipat rapi. Habis makan, kata Sanim lagi, lantaran tak bawa satu benggol bolong pun hepeng, kau taruh lipas mati di mangkok sayur sisa. Kau tunjukkan itu pada pelayan. Besarnya lipas itu, dia gugup datang manajernya, pura-puranya kau mau bayar. Berapa? Kau bilang. Cepat-cepatlah manajer menukas. Tak usah, tak perlu bayar. Sanim melirik uang di tangan Kepler. Dia, kata Sanim pula, mereka pun minta, bukan minta tapi bermohon dengan amat sangat kepada kita berdua untuk tidak menyebarkan berita perihal lipas mati dalam mangkok sayur di restoran itu kepada pengunjung lain yang lagi suruh-suruhnya menyantap hidangan. Selain bermohon, minta maaf lagi mereka sama kita. Raja kita disembah. Sanim bersimpuh laksana seorang pati menyembah raja. Ku susun jari 10, ku hatur sembah, duduk bersimpuh. Sanim berdiri, kedua orang tertawa. Sudah kau persiapkan lipas mati itu sejak dari semula? Itu tempo dulu, kata Kepler. Cerita lama. Senang rasanya bisa tertawa lepas. Jujur, aku tak pernah lupa itu. Tapi sekarang lain lagi ceritanya. Aku ada uang, kita punya uang. Bukan cuma 1-2 lembar. Kepler menunjukkan uang itu kepada Sanim. Nah, tengoklah. Banyak juga duitmu, betefek. Kepler merogoh saku kiri celananya. Lalu ia keluarkan segenggam koin. Ia tunjukkan juga koin itu pada Sanim. Ia sebut koin itu sebagai dolar. Ini lagi, dolar. Wih, kaya kau sekarang. Dari mana kau dapat duit?
Curiga, jangan begitu, tak elok, tak baik berburuk sangka. Semalam aku baru jual kelapa. Ayolah bang, tunggu apa lagi? Terima kasih atas kebaikanmu kawan, aku sangat menghargainya, kau tahu itu. Tapi kali ini biarlah aku jalan kaki sendiri. Ayolah bang, jangan berlama-lama, basi nanti. Apa yang basi? Kesempatan yang sama tak akan pernah datang dua kali. Sanim tersenyum hambar. Oh, jadi tak mau abangku antar? Terima kasih. Makan miso kita, sate kerang, es kelapa muda, semur jengkol, gulai nanas. Sanim menepuk bahu Kepler. Terima kasih, biarlah aku jalan kaki sendiri. Ayo kawan. Sanim mengulurkan tangan untuk menyalami Kepler. Kepler menjejalkan uangnya kembali ke dalam saku celana ngatung. Kedua orang lalu bersalaman. Hati-hati di jalan, kata Kepler. Sanim pergi meneruskan perjalanan meninggalkan Kepler. Kepler membetulkan arah sepedanya ke tujuan semula. Kepler bergumam, something wrong. Ada apa dengannya? Tak biasa dia seperti itu. Kepler menaiki sepeda. Ia kayuh sepeda tak sepenuh daya sehingga sepeda bergerak pelan dan goyang. Jelitang sibuk menggores grafiti, keringat membahasi tubuh. Jelitang merasa gerah, ia tampar-tampar, cakar-cakar, garuk-garuk muka dan leher karena gatal. Panasnya. Ia lap keringat di wajah, leher, dada dan punggungnya dengan kaos kutang yang ia manfaatkan sebagai handuk. Ia bangunkan Suryanto yang tengah tertidur lelap. Suryanto, hei Suryanto, bangun. Suryanto tidak bangun. Jelitang meminta Sanim dan Anwar untuk membangunkannya. Hei, kalian berdua, bangunkan Suryanto. Sejurus Sanim dan Anwar saling pandang, tapi keduanya tidak menggubris perintah Jelitang. Jelitang menendang pantat Suryanto. Hei, bangun! Ditendang Suryanto mengeluh. Aduh. Suryanto menggeliat lalu duduk. Kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Ia masih linglung. Bangun! Perintah Jelitang. Jelitang meraih selembar kain sarung yang terselip di jeruji ventilasi, menyodorkannya kepada Suryanto. Kipas! Suryanto bangkit berdiri, meraih kain sarung yang disodor ke badannya, mulai mengipasi Jelitang dengan kain sarung. Jelitang meneruskan grafitinya. Anwar mulai menyebit-nyebit kuku dengan gigi dan kuku tangan sebelah. Sanim mengurut-urut kaki, menerawang. Ruas jalan kampung, Sanim mengayun langkah kaki kerap menoleh ke belakang mengamati situasi. Sanim keluar dari jalan kampung masuk semak-semak. Begitu tak ada orang aman aku pikir, keluar aku dari jalan kampung masuk semak-semak. Kenapa mesti masuk semak-semak? Tanya Anwar. Biar aku dapat sembunyi di kebun belakang rumah. Kebun belakang rumah? Ya. Rumahmu sendiri? Ya. Tapi mengapa? Untuk apa? Mengintai keadaan rumah. Loh kok? Sanim menengus melirik Anwar. Oh, kata Anwar. Di toko parfum, Kepler mencoba-coba dan membeli parfum. Di kebun, Sanim berondok, duduk dan tiarap di bawah pohon kelapa, sibuk mengatasi rasa risih dan gatal-gatal di sekujur badan karena dirubung rombong semut dan kawanan agas. Agas itu binatang-binatang kecil yang terbang, jauh lebih kecil dari nyamuk. Sanim berondok, duduk dan tiarap di bawah pohon kelapa, sibuk mengatasi rasa risih dan gatal-gatal di sekujur badan karena dirubung rombong semut dan kawanan agas. Banyak kali nyamuk, agas. Dari atas sebuah pohon kelapa, sebutir mumbang lepas dari mayang dan jatuh ke tanah, nyaris menimpa kepala Sanim. Sanim terkejut, mengelus-elus dada, menengadah, mengusapkan kedua tangan pada muka. Alhamdulillah, terima kasih Allah, alhamdulillah. Dari dapur, Birong keluar rumah membawa satu sapu lidi, menyapu beberapa bagian halaman rumah, mengumpulkan sampah daun dan ranting di lubang sampah. Ketika menyapu, Birong kerap menoleh ke belakang. Ia pungut dan sapu daun dan ranting kering yang baru jatuh pada bagian halaman yang sudah dia sapu. Tiada henti Birong menggerutu. Daun kering yang baru jatuh di tempat bersih pun ia marahi.
Sudah pun kusapu, jatuh pula kau di sini. Kau kotori tempat yang sudah bersih. Repot kali aku kalian bikin. Mawar keluar rumah memandang heran pada perilaku Birong yang memarahi daun dan ranting kering yang jatuh ke tanah. Satria, ada apa? Tanya Mawar. Birong menyeka keringat di dahi dan pipi dengan punggung tangan. Berkeringat jagung aku, Mak. Mama, tengoklah, sudah kusapu bersih, jatuh pula daun di sini. Menunjuk daun jatuh di tempat bersih. Tengoklah itu. Nah, itu lagi. Ini apa lagi? Masih muda sudah gugur. Mestinya kau tunggu waktumu sampai tua dan kering baru kau jatuh ke tanah. Gugur dalam damai. Kapan mau bersih kalau terus begini? Teruk aku, Mak, teruk. Habis tenagaku, tak sempat aku rehat. Mama, tengoklah. Nah, tengok, merah mataku, pucat mukaku. Dari mana kau tahu pucat kau punya muka? Biarkan saja daun jatuh ke tanah. Sapu yang belum kau sapu. Kalau tak kusapu lagi yang ini, nanti Mama bilang tak pernah pekaran kusapu. Enaklah Mama bilang aku pemalas. Terserah kaulah. Terserah. Kalau terserah aku takkan pernah aku mau menyapu. Macam anak perempuan saja menyapu. Mawar bergerak menuju lapak sumur. Birong mencibir, termonyong-monyong mulutnya meniru suara ibunya nyinyir mengomel. Mengapa kau tak menyapu? Kenapa itu masih kotor? Dasar pemalas, manor kawat, kerja kendor makan kuat. Nasib kapan aku besar? Cari makan sendiri, tak lagi payah disuruh-suruh. Tak enak jadi orang suruhan. Apa kau bilang? Tanya. Birong terperanjat, ternyata ibunya berdiri tepat di belakangnya. Mama ini malu aku. Simpan malu itu, tak baik mengumpat di belakang orang tua. Di warung sate kerang, Kepler membeli sate 1 porsi dibungkus. Dalam sel, Anwar bertanya pada Sanim, apa yang merasuk pikiranmu waktu itu? Entahlah, kata Sanim. Jelitang meningkat. Itulah hidup, banyak hal yang tak kau mengerti secara akal budi semata. Terdengar pintu besi berkelentang dibuka, terdengar derap ladang sepatu pada lantai, terdengar bunyi goresan tongkat pada dinding, terdengar seseorang bersiul-siul, terdengar dentang-denting jeruji di langgar tongkat. Abu bangkit berdiri bergerak menghampiri pintu, melongok keluar, kedua tangan mencekal jeruji pintu. Sementara itu dari ujung lorong, sipir Parlente 45 tahun meronda. Sambil bersiul secara tidak teratur, sipil Parlente berlaku iseng menggoreskan ujung tongkatnya pada dinding sel-sel penjara yang ia lalui, meninggalkan gurat tipis pada tembok, menciptakan variasi bunyi unik ketika tongkat melanggar barisan jeruji. Sesekali meningkat siulan orang hukuman. Sipil Parlente mementung jidat Abu yang melongok keluar lewat celah jeruji pintu. Tuk, apa tengok-tengok? Tidur, harus sudah malam. Abu terkejut, serius menahan sakit di kepala. Anwar ikut terperanjat. Aduh, sakit di kepala, luka di hati, kata Anwar. Sakitnya tak seberapa, melunya ini. Sipir Parlente melongok ke dalam, memandang tajam Anwar. Anwar mengkerut. Sejurus kemudian sipir Parlente berlalu, seraya mengoreskan ujung tongkatnya pada dinding dan jeruji pintu dari jendela sel-sel penjara yang ia lalui. Itulah dia, kata Jelitang. Sipir Parlente meronda bersiul-siul, menggores-gores tembok batu, memukul-mukul pintu besi. Senang hati dia mendengar tongkat kayu beradu dengan jeruji besi. Jelitang memukul-mukul, mencakar-cakar, menggaruk-garuk wajah, leher, dada, dan perutnya karena gatal. Kalau ada yang protes atau menegur, meradang dia, itu pasti. Suaranya menggeram, merah mukanya seperti udang dipanggang. Seperti pujangga saja lagakmu, kata Sanim. Di luar sana aku guru bahasa, kawan. Guru bahasa masuk penjara, kata Abu. Abu menjerangkang, membaring badan dengan kaki terangkat ke atas, bersandar tinggi di dinding. Tangan menggalang kepala, mata kosong menatap langit nelangsa. Kebun Sanim menyandar lesu di pohon kelapa, menunjukkan kelelahan emosional. Rebakan diri tanah, kepala berbatal rangsel, pandangan menerawang pada awan bergerak di langit, menembusi daun-daun singkong, jagung dan kelapa yang terus bergoyang bertiup angin senja.
Usai mandi dari sumur, Mawar masuk rumah dengan hanya mengenakan handuk. Sanim memandang Mawar dari kejauhan. Sialan, pantas saja banyak laki-laki kepincut sama biniku, kata Sanim dalam hati. Di rumah Kepler keluar dari kamar mandi, masuk kamar tidur lalu berdandan. Aku harus tampil polonezis, perlintih, kata Kepler. Bicara pada diri sendiri. Kepler memilih-milih kemeja dan celana di lemari, lalu mengenakannya dan mematut diri di depan kaca. Baju dan celana terbuat hanya dari kain terbaik buatan bangsa, ditempa secara khusus dari Ibu Sumi, seorang modiste ternama yang punya pengalaman luas sebagai guru di sekolah kostum, katanya. Kepler menggunting bulu hidung. Bulu hidung mesti digunting pendek. Nasib baik, uban sudah kucabut. Kumis, cambang dan jenggot dikerok dan dibentuk api. Cakep, ganteng. Di rumah Sanim, kamar tidur, Mawar sebentar tersenyum mematut diri di muka cermin, mencoba-coba gaun terbaik, termonyong-monyong oleh segincu merah menyala di bibir, menggurat celak di alis, memubur bedak perona pipi, menyaput minyak wangi di belakang telinga, leher, dada, dan gaun, menyemprot sprayer penyegar mulut. Kepler mengenakan ikat pinggang, memilih sebuah cincin yang paling ia suka dari koleksi cincin batu akinya. Di selingkaran pinggang melilit sedikit longgar sabuk kulit ular sawah dan gesper suasa kepala naga. Cincin patina bermata baiduri sebesar telur pipit menghias di jari manis tangan kiri. Kiri tapi manis, aneh. Kepler termonyong-monyong meniupkan hawa panas sebanyak pada sepasang sepatu kulit. Lalu mengenakannya. Kasus pantofel hitam bersalut semir. Sampai licin mengkilap. Hingga berkata anak Medan Batubara, silau dan tergelincir lalat dibuatnya. Tergelincirlah Sanim dibuatnya. Sanim, tergelincirlah kau bang Sanim. Sementara itu di kebun rumah Sanim berondok duduk dan tiarap sibuk mengatasi rasa risih dan gatal-gatal di sekujur badan karena diserang pasukan semut dan rombongan agas. Puh, mati kau, gatal lihat, matilah aku, aduh, kata Sanim. Di rumah Kepler mengenakan dasi kupu-kupu. Jika perlu memang perlu dan harus berdasi bow tie, dasi kupu-kupu. Kepler menyembatkan kuntum Mawar di dada, lalu menyelipkan sehelai sapu tangan di saku baju. Mawar di dada sebagai pemantas wajib hukumnya. Tak lupa sapu tangan wangi tersemat di dada. Siapa tahu ngences lihat itu barang, tinggal lap. Kepler mencabut sapu tangan, menyaputkannya pada pinggir bibir, menaruh sapu tangan kembali ke dalam saku, tersenyum pada cermin, menyaput tetes parfum pada nadi depan pergelangan tangan, menggosok-gosokkan kedua lengan lalu menciumnya. Menghirup udara dalam-dalam, menikmati sensasi wangi, menyemprotkan minyak wangi pada baju dan celana. Metroseksual habis, kata Kepler. Kepler mengambil sebuah arloji dari laci di lemari baju dan mengenakannya. Ia perhatikan arloji tangan. Sejurus kening Kepler mengkerut, lalu ia menepis pikirnya sendiri. Tak masalah, no problem lah itu. Kepler duduk di tepi ranjang berpikir mengingat-ingat. Seperti ada yang terlupa, tapi apa yang terlewat? Muka Kepler cerah seketika setelah ingat apa yang mesti diingat. Ia bangkit dari saku celana ngatung yang tersampil di sudut ranjang. Kepler mengambil uang. Ia cium uang itu. Bisa celaka aku kalau engkau tak terbawa. Kepler mengambil dompet dari saku celananya. Saku celana yang ia kenakan. Kemudian ia masukkan uang ke dalam dompet dan ia jejalkan kembali dompet ke dalam saku celana yang dipakainya. Kepler bercermin mematut diri. Patenlah, ganteng aku sekarang. Second to none, tak ada duanya. No one compares to me, tiada banding. Di rumah Sanim, Birang membakar daun dan ranting kering di lubang sampah, memungut sebatang ranting kering lalu memotongnya jadi dua, meraut ujung kedua ranting jadi lancip, mengupas dua tongkol jagung, menusukkan kedua ranting lancip ke pantat tongkol jagung, menjulurkan jagung ke atas bara untuk mendapatkan jagung bakar. Kepler bersepeda meninggalkan rumah, masuk lorong jalan kampung.
Jagung belum matang merata pada tongkolnya di atas bara. Birong mengangkatnya dan menggigiti bagian-bagian yang tampak gosong berceloteh. Sedapnya. Congok kali aku, rakus. Bukan rakus tapi lahap. Iyalah, lama sudah tak santap jagung bakar, kata Birong pada diri sendiri. Tongkol jagung dijulurkan kembali ke atas bara. Tongkol diangkat kembali, digigiti, dimasukkan kembali ke bara. Begitu seterusnya. Muka Birong coreng-moreng hitam arang bercampur ingus kering di pipi. Birong, Birong. Terdengar suara Mawar memanggil. Iya mak, sudah menyapunya. Sudah mak. Mawar melongok jela. Mandilah kalau sudah. Sebentar mak. Pak Ayah setiap diperintah selalu membantah. Mawar masuklah ke rumah. Birong kembali menggigiti sisa-sisa jagung pada gula tongkol sampai kanas. Congok, rakus. Dari kejauhan, Sanim yang beronok di bawah pohon kelapa mengamati apa yang terjadi di pekarangan rumah. Sanim melakukan pengintaian dari bawah pohon kelapa tengah-tengah kebun singkong dan jagung. Sanim melihat Kepler bersepeda masuk ke pekarangan rumah. Kepler membawa sesuatu dalam kantong plastik yang dicantolkan pada stang sepeda. Pandangan Birong dengan 2 tongkol kosong di tangan mengikuti gerak laju sepeda Kepler. Kedatangan Kepler membuat Sanim geram. Ngapain dia di sini? Apa mungkin? Heran aku. Benar-benar di luar perhitunganku, kata Sanim. Sanim menghunus sebilah sangkur dari rangselnya. Dengan sangkur tangan, Sanim berdiri mulai melangkah memburu ke arah rumah. Namun keburu sadar kalau ia sedang mengintai. Aku kan sedang mengintai. Mana boleh pengintai tampak batang hidung. Mana boleh pula ada yang tahu. Sanim tiarap bicara dengan sangat berhati-hati, menasihati diri sendiri, mengurut-urut dada. Sabar Sanim, kau mesti bersabar. Jangan sampai kau kacaukan semua rencana. Sanim merangkak mundur kembali ke bawah pohon kelapa. Mana mungkin Mawar mau sama dia. Tapi mungkin juga. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Dalamnya laut dapat diduga, hati manusia siapa yang tahu. Sanim melihat Kepler berbincang dan Birong. Birong menyuruh Mawar, "Ma, ada tamu." Sanim melihat Mawar keluar rumah dari pintu dapur. Sejurus kemudian Mawar dan Kepler tampak berbincang akrab. Di hadapan Mawar, Kepler memberikan bungkusan yang menggantung di stang sepeda kepada Birong. Setelah melemparkan 2 tongkol kosong ke bara api, Birong menerima buah tangan pemberian Kepler. Birong membawa bungkusan masuk ke dalam rumah. Sanim lebih geram ketika samar-samar terdengar suara Mawar dan Kepler tertawa lepas. Hati Sanim semakin panas dan melihat Kepler merapatkan posisi berdirinya ke dengan Mawar. Sanim menggetar geraham, menyingsingkan dengan baju. Kalau sampai dia macam-macam sama istriku. Sanim menghujamkan sangkur pada bongkol pohon kelapa. Nyawa melayang. Sanim melihat Kepler mencolek pipi Mawar. Mawar suruh langkah setelah Kepler mencolek pipinya. Emosi Sanim nyaris meledak. "Berdebah," kata Sanim. Dengan sangkur di tangan, Sanim berdiri memburu ke arah rumah. Tapi baru beberapa langkah, Sanim keburu sadar kalau ia sedang mengintai. Lalu ia tiarap merangkak mundur kembali sampai ke bawah pohon kelapa. Pintu dapur menganga. Birong keluar rumah seraya mengudap 2 tusuk sate kerang. Sejurus perhatian Mawar dan Kepler tercurah pada Birong. Di latar belakang, dari bawah pohon kelapa tengah kebun singkong dan jagung, Sanim mengintai dengan perasaan bodoh berbau marah. "Kusuruh kau mandi," kata Mawar kepada Birong. "Kau sentap apa pula itu?" "Sate kerang enak mak, mama mau." Kepler senyum-senyum. Senang umpannya diterkam mangsa. "Cepat mandi sana," kata Mawar kepada Birong. Sambil terus mengudap sate, Birong meraih handuk yang tersampir pada kawat di pelipir rumah, pergi ke sumur. Pada pagar sumur, Birong sampirkan handuk dan selipkan tusuk sate yang masih ada kerangnya. Birong menimba air. Gosok kaki sama tanganmu pakai baju sampai lepas semua daki," kata Mawar dalam suara keras. "Habis itu baru bersabun." Kedua anak beranak pun bersahutan dengan suara keras dari jarak renggang.
Oh alah mama nih, digosok setengah hari sampai tak berdagi pun tetap saja begini. Begini macam mana? Hitam. Maksudmu digosok setengah hari sampai tak berdagi pun tetap saja aku hitam. Bah, hitam pun kalau bersih sedap dipandang, tak kalah menariknya sama yang putih. Banyak anak darat tergila-gila, apalagi kalau pintar dan rajin sembahyang. Tak sedikit saudagar kaya mau angkat kau jadi menantu. Mama nih, kalau cakap macam kertapi tak pernah berhenti. Masih kecil akunya mak bau kencur. Kau tak percaya? Ingat kata-kata mama, kalau perlu catat di notesmu. Orang tua tak bisa dibilangi, takkan pernah mau mengalah. Jangan lupa gosok gigi pakai odol. Berusku hilang. Kau taruh di mana? Pakai sikat bapak. Oke bos.